Ayu Wisya didampingi kuasa hukumnya, Mirwansyah dengan tegas menyatakan menolak minta maaf ke Dodi Sudrajat terkait konten yang membuat Dodi tersinggung. Pasalnya, ia merasa tidak melakukan pencemaran nama baik, seperti tuduhan DS. Sebelumnya pengacara Dodi Sudrajat mengirimkan somasi 3 kali 24 jam sebanyak 2 kali ke Ayu Wisya. Ia juga melaporkan Ayu Wisya ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Januari tahun 2022 lalu atas dugaan pencemaran nama baik dalam konten Makan-Makan Ayu. Mirwansyah selaku kuasa hukum Ayu menegaskan bahwa ia menolak somasi dan menolak minta maaf ke Dodi Sudrajat. Kami menolak, kami tak perlu minta maaf, karena atas dasar apa. Namun, kami hormati apapun keputusan dari saudara Dodi Sudrajat dan pengacaranya, ujar pengacara Ayu dalam konferensi persnya ke media, Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022. Ia menjelaskan bahwa pihak Dodi Sudrajat tidak hanya melaporkan Ayu atas pencemaran nama baik, tapi juga menuduh Ayu dengan pasal 28 ayat 2, ini soal ras, karena tidak ada satupun konten klien saya yang mengandung sara. Jangan ada somasi ketiga lagi. Kami menolak, kami tak perlu minta maaf, ungkapnya. Ayu Wisya alias Bunda Ella pun menjelaskan bahwa konten yang ia buat tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Aku sebenarnya sudah bikin video makan sambil ngoceh sejak 2018 atau 2019 kalau gak salah, dan itu pakai bahasa Minang. Kemarin aku buat konten itu aku munculkan di TikTok dan viral. Gak ada niat spesifik mencemarkan nama baik. Gak ada takut karena gak ada niat. Saya cuma kaget kok dilaporkan, saya santai aja, ujar Ayu. Menurutnya, konten makan sambil ngoceh adalah ciri khasnya. Konten makan akan jadi ciri khas saya. Saya hanya untuk komedi, saya suka makan, komedi sambil makan, ujar Ayu. Ayu Wisya serta pengacaranya tersebut, menghormati apapun keputusan Dodi Sudrajat maupun pengacaranya, dan Ayu Wisya serta pengacaranya tersebut akan mengikuti seluruh proses hukum. Saya sampaikan secara resmi, bahwa saya akan menantang dia juga, ucap Mirwansyah. Kedatangan Ayu Wisya ke Jakarta, hanya untuk mengklarifikasi kepada publik maupun media, bahwa tidak ada pencemaran nama baik yang sebagaimana telah dituduhkan oleh Dodi Sudrajat. Saya Mirwansyah SMA, pengacara resmi dari Ayu Wisya, ya, terkait dengan konferensi pers kita hari ini tanggal 20, hari Kamis 2022, adalah terkait dengan somasi dari DS, ya. Pengacaranya mengirimkan somasi pada tanggal 14 Januari 2022, ya, terkait dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Ayu Wisya. Ya, konten-konten yang dipersoalkan itu mulai dari tanggal 23 Desember 2021 sampai tanggal 14. Nah, dikasih waktu 3 kali 24 jam. Lalu kemudian, karena kami tidak menanggapi dan membalas terkait dengan somasi ini, lalu muncul somasi kedua, yaitu hari Senin. Somasi kedua ini juga kami abaikan, ya. Dia mengasih waktu 3 kali 24 jam. Menurut kami, tidak perlu ada yang diklarifikasi dan melakukan permohonan maaf, karena dia menuduh klien kita Ayu Wisya ini dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 28 ayat 2. Menurut kami, klien kami tidak pernah sedikit pun melakukan pencemaran nama baik maupun penghinaan terhadap DS ini. Ya, kalau ada kesamaan cerita, ya, atau nama, ya, itu jangan bapel. Karena secara sempurna, secara lengkap tidak pernah klien kita ini menyebutkan nama DS ini. Karena kami sudah mengantongi namanya juga secara sempurna, secara lengkap, bukan nama yang sebenarnya. Gitu. Sehingga kalau dia merasa ya itu urusan dia. Tapi pasal 27 ayat 3 itu, junto surat keputusan bersama Menko Kejagung dan Kapolri sudah menegaskan bahwa unsur pasal ini tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada apakah memenuhi unsur atau tidak. Nah, menurut hemat kami, dari seluruh video yang diunggah oleh klien kita, tidak ada satu unsur pun yang mencemarkan nama baik DS maupun M ini. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses hukum yang akan dilakukan oleh DS. Dan yang anehnya adalah, kan kemarin itu teman-teman media udah tahu bahwa dia sudah membuat laporan resmi di Polda Metro. Ya, saya nggak tahu apakah diterima atau tidak. LP sudah terbit kok mensomasi klien saya, ini aneh. Harusnya dia somasi dulu kami sebelum buat LP. Jangan-jangan LP-nya ditolak. Makanya kami abaikan somasi 1 dan 2. Jangan-jangan ada somasi ketiga lagi nanti. Ini kan Kamis, ya, somasi pertama hari terakhir juga. Kami sampaikan, tegas kami sampaikan, kami menolak seluruhnya.
karena tidak perlu kami meminta maaf. Kalau minta maaf atas dasar apa? Oleh karena itu kami menghormati apapun yang baik, kami akan mengikuti seluruh prosesnya. Dan lebih lanjut, saya perlu sampaikan bahwa Ayu Wisya ini adalah konten kreator, anak muda kreatif lokal dari Padang, yang mana memang tujuannya hanya untuk menghibur ya follower-followernya. Tidak ada maksud sedikit pun, jangankan kepada DS, kepada siapapun, untuk merendahkan harkat dan martabat siapapun, termasuk DS. Jadi Anda jangan baper. Anda jangan baper, gitu loh. Kalau ada kesamaan cerita, ya sama seperti kalau di film-film itu ya. Kalau di film-film itu kan disebutkan kalau ada kesamaan cerita atau tokoh atau tempat cerita itu hanya fiktif belaka. Ya mungkin ke depan Ayu perlu buat itu juga. Jadi sebelum buat konten buat kalimat seperti itu. Jadi nggak baper nih orang-orang gitu. Ya. Jadi saya tegaskan, apalagi dia menuduh klien saya dengan pasal 28 ayat 2, ini gila lagi, lebih gila lagi 28 ayat 2 ini. Ini soal ras. Karena tidak ada satu konten pun di dalam video yang diunggah oleh klien saya yang mengandung sara. 28 ayat 2 itu mengandung sara. Jadi pasal 28 ayat 2 itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja ya tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan baik individu atau kelompok ya kepada berdasarkan sara, suku, agama, ras dan golongan tertentu. Ini lebih gila lagi, tapi 6 tahun loh, nggak main-main. Jangankan pencemaran nama baik, apalagi ini gitu loh, soal sara. Jadi Anda jangan main-main deh, ya. Makanya saya sampaikan secara resmi bahwa kami akan menantang dia juga. Kalau bisa masuk ini perkara dia, ya, saya perlu berburu sama dia, gitu loh. Karena tidak ada penyebutan nama yang sempurna, tidak ada menyebutkan nama secara sempurna oleh Ayu. Oleh karena itu dia jangan merasa gitu, ya. Dan tidak ada juga foto ataupun stitch gitu loh, stitch video yang bertujuan atau menembak dia langsung, nggak ada. Jadi ini baper dia, baper, bawa perasaan gitu loh. Oleh karena itu kami sangat meyakini unsur pasal di dalam undang-undang ITE sama sekali tidak perlu di dalam perkara Ayu Wisya. Oleh karena itu saya menyampaikan sama beliau, kami menolak untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada DS maupun pengacaranya. Oleh karena itu kedatangan kami ke Jakarta hari ini hanya untuk mengklarifikasi kepada teman-teman pers dan publik bahwa tidak ada pencemaran nama baik sebagaimana yang dituduhkan oleh DS. Mungkin itu yang bisa saya. Bang, izin bentar. Kan kemarin di Polda itu sampai malam banget dong, sampai jam 10 lewat itu laporan belum diterima maksudnya segitu. Mereka masuk lagi. Apa abang udah dapat konfirmasi apakah akhirnya laporan itu diterima atau enggak? Ya, kan kita sama-sama dengar, teman-teman media kan ada di sana. Dari jam 6 pagi, dari jam 6 sore, dari 6 sore sampai jam 10 lewat, ya. Dia di Polda Metro, lalu kemudian masih menunggu katanya, ya. Artinya menunggu itu dia sudah konsultasi, tapi unsur pasal 27 dan 28 itu tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu dia kirim somasi paginya sama klien saya. Ya ini kan saya nggak tahu lah bagaimana strategi mereka. Yang jelas kalau saya biasanya sebelum melapor itu ada konsultasi kepada penyidik. Yang kedua, ya lucu aja, dia udah buat LP, kenapa harus somasi klien saya? Lanjutkan aja LP-nya, kita ikuti prosesnya. Nggak perlu dia kirim somasi. Ini somasi 1, 2, dan jangan ada 3, 4 sampai 100 kali itu somasi. Yang pada intinya kami menolak seluruhnya dan kami pikir ini ngadi-ngadi gitu loh. Belum ada konfirmasi laporan itu diterima berarti bang ya? Belum Oh enggak. Dan di sini dia nyatakan kok di poin 5 di dalam somasinya. Dia sampaikan bahwa apabila Anda tidak mengklarifikasi kurang lebih masih seperti itu, maka kami akan melakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya lakukan aja gitu loh. Maka Anda harus konfirmasi kepada kami sudah sampaikan di media. Gitu. Jadi mungkin karena tidak diterima laporannya, lalu kemudian dia berharap kita minta maaf. Tapi kami pastikan kami tidak akan meminta maaf. Bukan kami arogan ya. Harus jelas kalau kami minta maafnya atas dasar apa kami minta maaf. Ya, kalau klien saya bersalah, ya beliau juga akan minta maaf. Tapi kalau beliau tidak ada pencemaran nama baik DS ini, hanya dia yang merasa sendiri, ya tidak perlu kita meminta maaf. Kira-kira begitu. Ayu, alasannya apa sih Ayu? Ya, kalau soal jalur hukum tentu ya pasti itu. Karena di sini, nah makanya saya bilang dia udah sering mengultimatum orang, tapi tidak ada satupun yang terbukti. Contoh yang kemarin, ada yang diultimatum kan F kan? Saya pernah nggak dia ultimatum 3 kali masalah soal asuransi ya? Soal asuransi, dia ultimatum. Ada nggak LP-nya masuk? Nggak ada. Makanya saya bilang resmi hari ini, ya buktikan gitu loh. Jangan hanya cuap-cuap malu kita, ya. Bukan kami menantang, tapi Anda sudah menyebut nama klien saya. Jadi saya juga tersinggung. Bang, kan udah somasi video, sama nanti udah somasi video 4
Ya lucu aja. Ya lucu aja kalau ada 3-4 strategi kan jelas ya. Saya sangat memahami ya dasar hukum ya undang-undang ITE karena yang dilaporkan kan jelas di sini. Sehingga tidak bisa langsung dikaitkan bahwa ini adalah DS itu gitu loh. Nah, makanya saya sampaikan perlu saya pertegas bahwa unsur pasal pencemaran tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada apakah ada unsur pencemaran baik dan atau penghinaan